Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arif Mulyawan dengan NIM 164221074. Saya akan menjelaskan tentang teori normatif media dan aplikasinya di Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, teori normatif media. Lalu yang kedua, posisi media massa di Indonesia dari perspektif teori normatif. Yang ketiga, peran normatif media massa di Indonesia dalam demokrasi. Bagian pertama, teori normatif media. Teori normatif media adalah konsep yang menjelaskan bagaimana media seharusnya beroperasi dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada peran ideal dan tanggung jawab media massa. Beberapa prinsip utama teori normatif media meliputi: yang pertama, kebebasan pers, di mana media harus bebas dari kontrol pemerintah atau kepentingan tertentu. Yang kedua, pluralisme, media harus menyajikan beragam sudut pandang dan opini. Yang ketiga, objektivitas. Pemberitaan harus didasarkan pada fakta dan tidak bias. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Media memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan publik. Yang kelima, akuntabilitas. Media harus bertanggung jawab atas konten yang mereka produksi. Teori normatif media menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja media dalam suatu negara dan menjadi acuan bagi praktik jurnalistik yang ideal. Bagian kedua, posisi media massa di Indonesia dari perspektif teori normatif. Nah, jika kita melihat posisi media massa di Indonesia dari perspektif teori normatif, kita dapat mengamati beberapa hal. Yang pertama, kebebasan pers. Indonesia telah mengalami peningkatan kebebasan pers sejak era reformasi 1998. Namun, masih ada tantangan seperti intervensi pemilik media dan tekanan dari kelompok kepentingan tertentu. Yang kedua, pluralisme. Media di Indonesia cukup beragam dengan banyak outlet berita dan platform. Namun, konsentrasi kepemilikan media masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, objektivitas. Upaya untuk menjaga objektivitas terus dilakukan, namun masih ada kecenderungan yang bias pada beberapa media. Fenomena seperti clickbait dan berita sensasional kadang mengancam objektivitas suatu media. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Banyak media di Indonesia berusaha menjalankan peran edukasi dan informasi publik. Namun, terkadang kepentingan komersial mengalahkan tanggung jawab sosial. Yang kelima, akuntabilitas. Dewan Pers Indonesia berperan dalam menjaga akuntabilitas media di Indonesia. Selain itu, literasi media masyarakat yang meningkat juga mendorong media untuk lebih bertanggung jawab lagi. Dan bagian ketiga atau bagian terakhir, peran normatif media massa di Indonesia dalam demokrasi. Media massa di Indonesia masih berupaya menjalankan peran normatifnya dalam demokrasi, meskipun menghadapi banyak tantangan. Beberapa contoh peran normatif yang masih dijalankan. Yang pertama, watchdog pemerintah. Media secara aktif melaporkan dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Contohnya, pemberitaan investigatif tentang kasus-kasus korupsi. Yang kedua, forum publik. Media menyediakan platform untuk debat dan diskusi politik yang disaksikan oleh publik langsung. Contohnya, program talk show politik di televisi dan radio. Mungkin lebih mengkerucut lagi, Mata Najwa. Yang ketiga, penyebaran informasi. Media berperan dalam menyebarkan informasi penting kepada masyarakat. Contohnya, liputan tentang pemilihan umum dan isu-isu kesehatan. Yang keempat, pendidikan politik. Media membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses politik. Contoh artikel-artikel penjelasan tentang sistem pemilu dan proses legislasi. Yang kelima, mempromosikan transparansi. Media mendorong transparansi dalam pemerintahan dan institusi politik. Contoh, liputan tentang penggunaan anggaran negara dan kinerja pejabat publik. Selain itu, media juga transparansi tentang institusi publik seperti BUMN dan lain sebagainya. Namun masih ada tantangan seperti polarisasi politik yang mempengaruhi pemberitaan, tekanan ekonomi,
yang kadang mengkompromikan independensi dan penyebaran disinformasi yang mengancam peran normatif media. Mungkin demikian penjelasan singkat tentang teori normatif media dan aplikasinya di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, media massa di Indonesia terus berupaya menjalankan peran normatifnya dalam memperkuat demokrasi. Kita, sebagai masyarakat, perlu terus mendukung dan mengawasi agar media dapat menjalankan fungsinya dengan optimal demi kepentingan publik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.